minder tuh nggak pernah sih kayak merasa aduh ini nggak bisa orang tua kayak gini, sebenarnya nggak, justru malah bangga kan kayak orang banyak orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan sebagainya, dan saya bisa membanggakan bahwa orang tua saya adalah orang tua yang benar-benar sayang ke saya dan saya bisa bangga dengan itu, justru nggak minder sama sekali. Dan itu yang coba saya perjuangkan juga sekarang, bahwa setiap orang punya kesempatan yang adil dan setara untuk mencoba. Jadi minder nggak, justru itu jadi penyemangat saya dan juga bisa untuk membuktikan bahwa siapa saja bisa mencoba dan siapa saja punya kesempatan yang adil dan setara untuk mencoba. Nah ini udah nyenggol masalah SMA gitu ya, di asrama. Apa hubungannya Adnan ini dengan CT Arsa Foundation? Kita akan langsung gali saja kalau begitu ya. Nah tadi disebutkan bahwa waktu SMA asrama. Sedikit cerita bahwa kita tahu Adnan ini adalah salah satu alumni dari SMA unggulan CT Arsa Foundation di Sukoharjo ya. Yeah. Bagaimana dulu sampai bisa masuk ke SMA unggulan, mendapatkan beasiswa 3 tahun di sana, tidur gratis, makan gratis, pendidikan gratis gitu ya, dapat beasiswa full pokoknya ya dari CT Arsa Foundation. Itu ada perjuangan nggak dilakukan ketika dari SMP kemudian masuk ke SMA unggulan? Ya waktu itu kan pas zaman saya tuh tahun kedua zonasi, jadi mulai mempertimbangkan untuk cari SMA yang di luar Boyolali. Jadi waktu itu kan asli Boyolali ya. Okay. Nah pengen cari SMA yang di luar Boyolali. Waktu itu ada sempat daftar di beberapa SMA negeri juga, dan sebenarnya udah keterima juga, tapi hari terakhir cabut berkas karena ke CT Arsa. Oh lebih memilih CT Arsa. Wih keren. Dan waktu itu juga kenapa memilih CT Arsa waktu itu? Karena pertimbangannya waktu itu masalah finansial kan. Okay. Dan juga di CT Emang Arsa di SMA lain? Kalau negeri kan gratis harusnya. Gratis, tapi mempertimbangkan karena kalau di negeri kan mungkin gratis SPP segala macam, tapi kan mungkin nanti masih ada uang untuk beli seragam dan sebagainya. Emang di SMA unggulan CT Arsa nggak ada? Gratis semua. Wih, terima kasih para donatur. Gitu, dan terus? Ya, perjuangannya karena di CT Arsa waktu itu tesnya offline dan tesnya di Solo. Waktu itu belum punya motor. Lumayannya berapa jauh tuh Boyolali Solo? 1,5 jam. 1,5 jam. Dan waktu itu belum punya motor kan di rumah, jadi bareng bapak naik bis, naik Koldiser waktu itu ada kayak minibus dari Boyolali ke Kartosuro, dari Kartosuro ke Solo buat ikut tesnya. Dan dari situ tes, terus ada wawancara, dan waktu itu tuh pertama pas hari pertama ke CT Arsa udah diterima kan, terus ke CT Arsa sebenarnya belum tahu nih sekolahnya kayak gimana dalamnya, karena waktu itu pernah ke sana tapi masih pembangunan kan. Jadi belum tahu nih dalamnya kayak gimana. Angkatan berapa berarti ada? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Oke. Dan perjuangannya masih menyesuaikan dengan dinamika angkatan pertama lah. Masih ada trial dan errornya, dan juga masih bentuk sebagai suatu angkatan itu seperti apa kan. Tapi seru dan menyenangkan. Tadi katanya belum kebayang kan sekolahnya seperti apa. Nah, ketika sudah masuk ke sana gimana? Seru, dan karena ada beberapa hal yang sulit untuk didapatkan di beberapa sekolah lain. Satu ya semuanya gratis, bahkan sampai dapat sabun, dapat odol segala macam. Itu perintilan itu pun gratis ya. Iya. Dan kalau habis nanti dikasih lagi kan setiap bulan. Waduh, itu enak banget ya. Itu pertama. Kedua, guru-gurunya masih muda-muda. Masalah disiplin yang kita sorotin ini kan, kalau SMA unggulan CT Arsa Foundation ini kan disiplinnya ketat banget. Nah, itu waktu itu gimana yang Adnan rasakan dan bagaimana penyesuaiannya waktu itu? Iya. Waktu itu kalau di angkatan pertama itu memang ketat banget karena wali asrama pertamanya itu mantan wali asrama dari Taruna Nusantara kan. Dari Taruna Nusantara, waduh. Sepuh. Dididik jadi TNI semua ya, perwira. Iya, jadi kita setiap setelah sarapan kita kan ada apel pagi setiap pagi. Nah dari tempat makan ke tempat apel itu PBB dulu, langkah tegap dulu. Gitu. Terus juga ada banyak kegiatan olahraga pagi dan segala macamnya. Dan disiplinnya ketat, tapi menurut saya memang membantu banget sih untuk pembiasaan dan juga untuk membentuk gimana sih berdisiplin itu, karena ketika dilepas dari SMA udah punya modalnya. Oke. Ngomong-ngomong, kalau misalnya ketika di sana itu apa momen-momen yang paling mungkin sangat diingat selama di SMA unggulan CT Arsa Foundation itu yang sampai sekarang tidak dilupakan? Momen-momen bareng teman-teman sih. Kita satu asrama, satu kamar kan 8 orang. Dan itu pasti setiap pagi, setiap malam, setiap saat itu pasti ada aja cerita-ceritanya. Ada cerita, apalagi dulu pas awal-awal belum ada kantin dan juga masih belum terlalu banyak bangunan juga.
dan juga kita masih ngebentuk kulturnya juga di sana. Itu seru banget. Dan kalau di Asrama Putra sendiri kita ada apa ya, kayak tradisi di kamar mandi gitu lah. Jadi siapapun jadi siapapun orangnya, siapapun jabatannya, kalau ke kamar mandi itu jabatannya kayak hilang, walaupun ketua OSIS, ketua MPK atau ketua BB apapun itu. Jadi apapun itu jabatannya akan hilang di kamar mandi. Jadi kalau misalnya mau ada program kerja yang ngaco nih atau ada orang yang ngaco, langsung disampaikan langsung gitu. Oh, ketika dia ada di kamar mandi, diteriakin aja di luar. Iya, langsung. Gitu. Tapi no pressure dan juga no offense gitu kan. Setelah itu ya udah oke. Memang sudah kesepakatan gitu ya. Setelah itu kita juga menghormati dia sebagai siapa. Tapi ketika dia ke asrama, kita balik lagi sama-sama teman. Kita ingetinnya langsung di depan mukanya langsung. Dan itu yang seru sekarang karena kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan tapi no offense juga. Oke. Nah, kalau misalnya melihat perjalanan dari Adnan sampai dengan saat ini, bagaimana peran dari SMA Unggulan, CT Arsa Foundation, kemudian juga dari foundernya Ibu Anita atau Bunda Anita Ratnasari Tanjung di kehidupan Adnan sampai sejauh ini? Ya, perannya sangat signifikan karena tadi di SMA satu guru-gurunya muda, jadi ada banyak bertukar pikiran dan juga ada banyak gagasan, ada banyak pemikiran yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya pas SMP, jadi terbukalah pikirannya. Dan juga bertemu dengan orang yang teman-teman dari kultur yang berbeda, karena kalau misalnya sekolahnya di Boyolali aja ketemunya orang-orang Boyolali lagi, tapi kalau di CT Arsa kan dari Jateng dan DIY beragam. Kalau sama Bunda Anita sendiri udah pernah ketemu belum selama kuliah di UI? Aduh, kalau selama di UI belum pernah ketemu secara langsung. Padahal deket loh ini UI sama... Kita juga sebenarnya pengen coba main ke sana tapi takut ganggu ada aktivitas lain. Tapi pengen datang ke sana juga dan pengen ketemu juga. Mungkin nanti kalau misalnya ada apa waktu. Kalau misalnya ketemu pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada Bunda? Pengen menyampaikan terima kasih pertama karena sudah memberikan kesempatan yang berharga. Dan juga terima kasih untuk berbagai hal yang sudah diberikan ke kami dari CT Arsa, dan juga pengen menyampaikan semoga ada lebih banyak CT Arsa atau lebih banyak SMA Unggulan CT Arsa yang bisa dibangun, jadi bisa lebih banyak kebermanfaatan yang bisa diberikan. Dan mungkin ada orang-orang seperti saya yang sebenarnya punya potensi yang sama atau jauh lebih besar tapi belum dapat ruang dan juga belum dapat media untuk menyalurkannya. Oke. Nah, selama waktu SMA itu prestasi yang diraih apa aja? Aduh, udah cukup lama sebenarnya. Karena saya ngelihat foto-fotonya itu ada beberapa prestasi yang diraih. Iya, kalau di SMA dulu biasanya lombanya seputar esai dan juga karya tulis ilmiah. Dulu kalau pertama kali lomba di SMA CT Arsa itu lomba esai soal keguruan. Jadi dulu sempat bikin esai soal gimana sih anak dengan HIV/AIDS, perspektif dari masyarakat itu seperti apa. Tapi masuk UI ini beasiswa juga kan? Iya, beasiswa juga. Prosesnya gimana waktu itu dari SMA ke dapatkan beasiswa di UI? Kalau di UI kemarin saya masuknya jalur SIMAK UI, jadi itu jalur mandiri sebenarnya. Tapi kalau di UI sendiri kan nggak ada uang pangkalnya. Dan juga ada banyak beasiswa yang bisa didapetin. Jadi prosesnya kalau di UI sebenarnya banyak banget beasiswa yang bisa didapetin selama masuk dulu ke UI. Dan juga saya juga dapat beasiswa dari ada asosiasi geofisika, yang mana itu ngasih beasiswa dan juga scholarship untuk mahasiswa yang dari geofisika atau jurusan yang berkaitan dengan geoscience. Ada nggak tips nih buat adik-adik yang mungkin masih berjuang di level SMA agar bisa mendapatkan beasiswa tidak hanya di UI tapi juga di beberapa universitas top lainnya di Indonesia bahkan di luar negeri? Kalau saran dari saya, pertama adalah selama itu baik dan benar dalam artian tidak melanggar norma dan aturan yang ada, coba dulu aja. Jadi apapun itu coba dulu aja, karena kemungkinannya ada dua. Ketika kita nyoba, kita bisa berhasil atau bukan gagal, tapi kita nyoba bisa. Apa nih maksudnya? Ada peluang beasiswa atau ada peluang scholarship atau apapun itu, coba dulu aja. Tips ketika mempersiapkan waktu masa SMA sampai dengan nanti bisa masuk agar bisa diterima di beasiswa universitas itu apa nih kira-kira? Pertama mungkin cari tahu dulu niche teman-teman. Jadi hal spesifik apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman bisa. Semakin bagus niche teman-teman, maka akan semakin banyak peluang yang bisa didapetin. Kayak misal niche saya adalah di geofisika, terutama di transisi energi. Karena dari situ bisa lebih tahu nih nyarinya beasiswa dari mana aja nih. Oh, dari asosiasi geofisika. Oh, dari lembaga yang memang fokusnya di transisi energi dan sebagainya. Pertama cari niche teman-teman. Kedua, harus punya portofolio. Jadi ketika kita pengen minta sesuatu, kita harus menawarkan sesuatu. Apa yang pengen teman-teman tawarkan, itu yang jadi PR-nya. Jadi siapkan portofolio yang teman-teman bisa siapkan dan juga gali apa yang teman-teman punya.
gali potensi teman-teman biar ada yang ditawarkan dari teman-teman. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Adnan ini apa namanya, idolanya siapa sih sebenarnya? Kan kalau dari cara ngomong, kemudian dari intelektualnya itu udah wah banget gitu. Siapa sih yang diidolakan? Eh, Pertama ya jelas Nabi Muhammad ya. Oke. Pertama jelas Nabi Muhammad SAW, dan kedua orang tua jelas, dan yang ketiga Wih, kalau keren. misalnya dari tokoh atau peneliti ada dua tokoh yang saya suka banget. Pertama adalah Neil deGrasse Tyson. Siapa? Neil deGrasse Tyson Siapa tuh? itu salah satu komunikator sains di Amerika, Oke. yang mana dia fokus fokus risetnya itu adalah soal astrofisik, jadi astrofisika. Tapi dia bisa ngenalin itu ke masyarakat luas dengan menyenangkan dan juga Cara yang sederhana. begitu ya? sederhana, Oke. yang bisa dipahami. Oke. Pertama itu, kedua Pak Habibie. Nah, Oke. beliau Almarhum Bapak Habibie. ya salah satu orang ya, salah satu orang terhebat di Indonesia, dan yang bikin saya benar-benar tertarik. Dan Ada kemiripan ini cara ngomongnya. Oke lah kalau kalau dari Pak Habibie dulu tuh sempat tertarik karena beliau tuh dulu sempat dari saya yang baca ya, mungkin koreksi kalau ada salah. Beliau sempat waktu itu bikin kebijakan moneter, tapi pendekatannya itu berdasarkan prinsip aerodinamika. Jadi gimana caranya benerin kurs rupiah, nurunin kurs rupiah, Iya, tapi iya. pendekatannya tuh pakai pendekatan aeronautika. Dan dari situ belajar juga gimana caranya nerapin ilmu itu multidisiplinary, bukan cuma di bidang yang saya pelajari aja saat ini, tapi juga gimana caranya biar bisa kolaborasi dan juga bisa nerapin ilmu pengetahuan itu lintas sektor. Oke. Ini di sini kita lihat Adnan ini nyicip apa sambil makan agar-agar. Ini ada cerita apa di balik agar-agar ini, Adnan? Nih. Ya sebenarnya agar-agarnya nggak yang mahal ini. Oh gitu. Nggak yang sebagus ini, nggak kemasan. Karena kalau orang tua di rumah itu profesinya jualan agar-agar, jadi Orang tua ini bapak sama ibu. bapak sama ibu. Jadi ibu yang bikin rumah, bapak yang nganterin ke pasar. Oh. Jadi- Sejak usia berapa Adnan melihat bapak ibu sudah jualan agar-agar? Dari SD, jadi dari Oke. awal dulu lahir di Jakarta, tapi kelas 1 dan hal harus pindah ke Boyolali. Jadi dari awal merintis di Boyolali jualannya agar-agar. Dulu sempat ganti-ganti juga jualannya macam-macam, sempat jualan putu, Oh, putu, iya, bolu iya. kukus, ya macam. Terus sampai sekarang tapi masih yang dijual agar-agar, tapi spesifiknya tuh agar-agar gula Jawa. Jadi Oh. agar dikasih gula Jawa, kasih santan gitu. Oh, I see. Itu dijualnya di mana aja? Di pasar, di kantin pabrik, ke sekolah-sekolah gitu. Sampai dengan sekarang masih? Masih sampai sekarang. Oke, apa respon atau tanggapan dari orang tua dengan capaian yang sudah Adnan dapatkan sampai sekarang? Tentunya alhamdulillah bisa membanggakan dan juga bisa bikin senang orang tua, walaupun masih banyak hal yang perlu diberikan ke orang tua untuk membalas beliau berdua. Tapi alhamdulillah orang tua ikut bangga dan ikut senang, dan bisa bangga lah anaknya walaupun dari keluarga yang mungkin tidak punya apa-apa tapi bisa memberikan banyak hal, bukan cuma buat dirinya sendiri tapi juga buat orang lain. Kita tahu nih UI ini kan kampus yang memang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang Elit. tidak hanya cerdas tapi juga ya dari sisi ekonominya juga banyak yang elit gitu ya. Nah, Adnan sendiri ada nggak sih rasa minder karena punya orang tua yang ya jual agar-agar doang begitu ya. Jadi terlepas dari prestasi Adnan yang sudah mencapai sebagai Mapres utama di 2024 ini. Sebenarnya nggak minder tuh nggak pernah sih, kayak merasa aduh ini nggak bisa orang tua kayak gini. Sebenarnya nggak, justru malah bangga kan, kayak banyak orang yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan sebagainya, dan saya bisa membanggakan bahwa orang tua saya adalah orang tua yang benar-benar sayang ke saya, dan saya bisa bangga dengan itu, justru nggak minder sama sekali. Dan itu yang coba saya perjuangkan juga sekarang, bahwa setiap orang punya kesempatan yang adil dan setara untuk mencoba. Jadi minder nggak, justru itu jadi penyemangat saya dan juga bisa untuk membuktikan bahwa siapa saja bisa mencoba dan siapa saja punya kesempatan yang adil dan setara untuk mencoba. Apa pesan orang tua kepada Adnan yang menjadi motivasi Adnan untuk terus berprestasi? Kalau dari Bapak, pesannya adalah terus belajar, jangan nyerah, jangan down apapun yang terjadi, dan semangat. Pesan Bapak sama Ibu tuh sederhana kan, pesan orang tua pada umumnya. Tapi itu yang selalu diulang-ulang, semangat, Iya. jangan nyerah. Standar sebenarnya ya, Iya. pesan-pesannya ya. Iya, Tapi jaga kok bisa kesehatan. berbeda gitu. Tapi dari Adnan sendiri cita-cita ingin menjadi apa?
kalau cita-cita secara spesifik sebenarnya ganti-ganti ya dari SD, Iya. SMP. Oh SMA. iya. Kalau SD masih inilah mengawang-awang gitu. Ya. Kalau sekarang kan udah jelas nih, udah arahnya mahasiswa BIPA dan lain-lain. Ini kan harusnya sudah ada tujuan jelas. Kalau sekarang sih pengen jadi tenaga ahli di bidang energi dan pengen jadi konsultan yang berkaitan sama pembangunan berkelanjutan sih. Kalau sekarang Lulus S1 nanti mau kemana rencana? ada beberapa opsi, ada beberapa rencana, tapi rencananya pengen langsung lanjut studi. Di? Masih ada beberapa opsi juga. Di dalam apa di luar? Rencananya di luar. Di luar. Dan pengen nyoba kalau misalnya bisa, semoga bisa. Tapi pengen coba untuk coba direct PhD. Jadi direct PhD. Iya, karena kalau sekarang kan kalau mungkin S2 udah banyak banget dan juga kalau di market agak sulit dan juga kalau di bidang energi juga agak sulit untuk masuknya. Jadi rencananya kalau misalnya bisa dan ada kesempatan pengen coba cari direct PhD program di luar negeri ya. Iya. Wow, keren. Di Indonesia memang belum ada. Terakhir ini Adnan, kira-kira pesan kepada sahabat Arsa yang masih berjuang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi bergengsi seperti di UI dan ITB dan lain-lain gitu, apa kira-kira pesannya? Tetap semangat. Sama kayak bapaknya nih kayaknya. Jaga kesehatan. Mungkin ada dua pesan yang mau aku coba kasih ke teman-teman. Pertama adalah tadi selama itu baik dan benar, coba dulu aja. Karena kalau kita nyoba kemungkinannya ada dua, kita bisa berhasil atau kita bisa belajar. Jadi semakin banyak kita nyoba, ada banyak keberhasilan yang bisa kita dapatkan atau banyak pelajaran yang bisa kita pahami. Jadi coba dulu aja, jalur masuk apapun itu coba dulu aja dan tetap belajar, jangan menyepelekan hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi tidak dipikirkan. Oke. Jadi Adnan pasti pernah gagal dong ya dalam satu hal gitu. Gimana caranya untuk bangkit dari kegagalan tersebut? Maksudnya kalau gagal istirahat dulu, tidur dulu, istirahat karena kecewa tuh butuh tenaga ya. Gitu. Jadi biasanya istirahat dulu dan karena pesan dari bapak pesannya adalah jangan nyerah kan. Jadi ya udah istirahat dulu. Mungkin istirahat nggak apa-apa, tapi pertanyaannya apakah setelah istirahat mau apa? Itu kan yang perlu ditanyakan dan untuk mikir kan juga butuh tenaga. Jadi take your time, istirahat dulu dan ya pikirin lagi dan ingat-ingat lagi buat apa sih berjuang sebenarnya. Oke, Adnan terima kasih banyak. Ini nggak nyangka nih kalau dilihat dari lingkungan sini kan, wah seperti yang Adnan bilang tadi, memang di sini mahasiswa banyak elit-elit gitu ya. Saya jujur tadi kelewatan nggak nyangka juga, oh ternyata ini Adnan mahasiswa paling berprestasi di UI ya. Tapi ternyata jangan melihat dari covernya begitu ya, nggak minder kan, tetap semangat ya. Oke Adnan, terima kasih banyak, sukses buat karirnya, buat pendidikannya. Mudah-mudahan Adnan bisa mencapai cita-citanya menjadi apa tadi? Tenaga ahli. Tenaga ahli di mana? Dimanapun. Oke, sukses buat Adnan ya. Oke, Sobat Arsa, demikian tadi perbincangan kita bersama Adnan, salah satu alumni SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dalam Arsa Talk CT Arsa Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arsa Talk.